Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Irani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rule of law. Nah, rule of law sendiri memiliki banyak pengertian dari berbagai ahli. Salah satu ahlinya adalah Friedman. Friedman mengartikan rule of law dengan membaginya menjadi dua pengertian, yaitu secara formal dan secara material atau hakiki. Pengertian rule of law menurut Friedman terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengertian secara formal, yaitu rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir. Yang kedua, pengertian rule of law secara hakiki atau material terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik ataupun yang buruk. Pengertian lain dari rule of law adalah rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Nah, dari pengertian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa rule of law adalah sebuah kaidah yang menjunjung tinggi keadilan setiap orang. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk menciptakan negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Sehingga setiap negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya dan melakukan upaya-upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi setiap masyarakatnya. Fungsi dari rule of law terdiri dari pertama, menjamin kesejahteraan masyarakat, yang kedua, melindungi konstitusional, yang ketiga, memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Latar belakang lahirnya rule of law adalah rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang muncul pada abad 19 bersamaan dengan lahirnya konstitusi dan demokrasi. Rule of law lahir sejalan dengan tumbuhnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law sendiri merupakan suatu konsep common law di mana seluruh lapisan masyarakat dan negara beserta kelembagaan negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Selain Undang-Undang Dasar 1945, ada 12 hal lagi yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. 12 hal tersebut yaitu 1. Supremasi hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Yang ketiga, proses hukum yang baik dan benar. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, lembaga eksekutif independen. Yang keenam, peradilan yang bebas dan mandiri. 7. Peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, peradilan konstitusi. 9. Perlindungan HAM. 10. Sarana mewujudkan tujuan negara. 11. Transparansi dan kontrol sosial. 12. Bersifat demokratis. Inti dari Rule of Law Indonesia adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan rule of law sendiri terjadi di berbagai negara. Di Inggris, paham rule of law diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan. Di Amerika, paham rule of law diletakkan pada hak asasi manusia. Sedangkan di Belanda, paham rule of law lahir dari paham kedaulatan suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, paham rule of law diletakkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti dari rule of law Indonesia adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 memberikan jaminan adanya rule of law yang berkembang di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat tetap dalam penyelenggaraan negara. Karena
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental negara Indonesia. Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan Rule of Law adalah sebagai berikut. Pertama, diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. 3. Perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Menurut ahli Friedrich, ada 4 unsur pokok berdirinya suatu Rechtsstaat, yaitu pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Yang ketiga, peradilan administratif dalam perselisihan. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Sedangkan menurut DC, ada 3 hal pokok yang menjadi unsur fundamental dalam Rule of Law, yaitu pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Rule of Law Indonesia sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hal penting dalam Rule of Law adalah suatu prinsip, yaitu jaminan atas keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Nah, prinsip Rule of Law sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, prinsip Rule of Law secara formal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, prinsip Rule of Law secara material. Strategi dalam pelaksanaan Rule of Law di berbagai negara didasari oleh beberapa hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya hukum progresif. Hukum progresif sendiri adalah hukum yang memihak kepada keadilan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan. Hukum progresif sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan suatu masyarakat serta menjadi suatu gagasan untuk memperbaiki keterpurukan hukum di suatu negara. Pakar-pakar hukum internasional melakukan kajian secara intensif terhadap negara hukum dan unsur-unsur esensial yang terkandung di dalam. Pertemuan pakar hukum internasional di Bangkok pada tahun 1965 menguatkan posisi Rule of Law dalam kehidupan bernegara. Telah digariskan menggarisbawahi bahwa di samping hak politik bahasa selain itu, pertemuan tersebut juga menggarisbawahi bahwa selain hak-hak politik rakyat, hak-hak sosial dan ekonomi merupakan hal yang Melalui pertemuan tersebut juga digarisbawahi bahwa selain hak-hak politik rakyat, harus diakui pula hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Selain itu, komisi ini juga merumuskan pemerintahan yang berdasarkan Rule of Law. Pemerintahan berdasarkan Rule of Law memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Melalui syarat-syarat tersebut, diharapkan pemerintahan dapat menciptakan suatu Rule of Law yang mewujudkan keadilan untuk setiap masyarakatnya.